Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari mahasiswa pasca sarjana, terkhusus di pasca sarjana YAIN Sorong, dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan agama Islam kepemimpinan transformatif. Masih di pekan pertama kita, pembahasan yang terkait dengan multidisiplin, transdisiplin, dan interdisiplin. Oleh karena itu, salah satu buku yang menurut saya perlu saudara-saudari, Bapak Ibu baca adalah buku yang berjudul Paradigma Islam yang ditulis oleh Kunto Wijoyo. Buku ini merupakan buku yang akan memberikan wawasan kepada saudara-saudari sekaitan ya dengan bagaimana Islam tidak saja menjadi way of life ataupun jalan kehidupan kita sebagai seorang Muslim, tetapi di dalamnya juga tercakup bagaimana kemudian Islam sebagai sumber ataupun inspirasi ilmu pengetahuan. Dalam konteks Universitas Islam Antarbangsa Malaysia (IIUM) menyebutnya sebagai wahyu yang memandu ilmu pengetahuan, bahwa ketika menjalankan aktivitas ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya awal dari seluruh aktivitas ilmu pengetahuan yang kita jalani adalah Al-Quran itu sendiri. Secara teknis, Profesor Agus Purwanto dari Institut Teknologi 10 November mengemukakan ayat-ayat semesta. Jikalau kita di perguruan tinggi keagamaan, kita gunakan istilah dalam bahasa Arabnya adalah ayat-ayat kauniyah. Ya, sementara dalam bahasa Indonesia digunakan oleh Prof. Agus Purwanto atau akrab disapa dengan Gus Pur, bahwa ayat-ayat semesta itu kemudian terdapat kurang lebih 800 ayat berbanding dengan ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat hukum sekaitan dengan penjelasan-penjelasan Al-Quran. Dengan demikian bahwa termasuk dalam kaitan dengan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin tadi, maka menjadi kewajiban kita untuk kemudian menjadikan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan. Maka dengan melengkapinya secara aksiologi, buku yang ditulis oleh Kunto Wijoyo ini boleh menjadi pelengkap bacaan saudara-saudari. Yang kedua adalah tentu menjawab pertanyaan bagaimana penggunaan Al-Quran dalam penulisan karya ilmiah. Maka dalam pandangan saya, Al-Quran kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah, termasuk dalam metode penelitian, paling tidak sebagai sebuah data, ya. Sebagai sebuah data, maka tadi relevan kita kemukakan ada ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat semesta, kemudian ada ayat-ayat kauliyah yang kemudian justru menjadi core atau inti daripada Al-Quran itu sendiri. Yang kedua adalah karena Al-Quran merupakan sumber pengetahuan atau kemudian wahyu yang memandu ilmu pengetahuan, maka dia tidak bisa menjadi sekedar konfirmasi semata-mata. Kita menemukan sebuah fenomena, lalu kemudian mencocok-cocokkan dengan Al-Quran. Ya, boleh jadi adalah dia sesuai, boleh jadi tidak sesuai. Oleh karena itu perlu dicek kembali asbabun nuzulnya ayat tersebut untuk memandu kita, memudahkan kita dalam rangka melakukan penjelasan-penjelasan sekaitan dengan penggunaan Al-Quran di situ. Begitu pula Al-Quran dapat digunakan
sebagai awal atau sebagai sebuah fenomena atau titik tolak dalam memulai sebuah penelitian. Ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa minuman para ahli surga adalah jahe. Maka kemudian ini boleh menjadi inspirasi bagi kita sehingga kemudian kita boleh menggunakan ayat ini sebagai awal untuk memulai atau eksplorasi ataupun penerokaan terkait dengan jahe tersebut. Ya, sehingga kita bisa memberikan pandangan-pandangan ayat-ayat kaunia, pandangan-pandangan penelitian bagaimana sekaitan pilihan Allah memberikan minuman kepada para ahli surga dalam bentuk jahe. Saudara-saudari, Bapak, Ibu sekalian, sebagaimana saya kemukakan dalam sesi sebelumnya bahwa sebuah aktivitas pembelajaran di pascasarjana tidak lagi hanya sekedar monodisiplin, maka tentu menjadi kebutuhan dan keperluan kita dalam aktivitas pendidikan atau proses dalam pascasarjana ini adalah senantiasa memperluas cakrawala ataupun horizon kita. Bapak Ibu sudah pasti mengenal teori gravitasi Newton. Hanya saja ketika Newton duduk di bawah pohon apel bukan berarti bahwa kejadian jatuhnya pohon apel yang dilihat secara langsung oleh Newton itulah yang menjadikan teori gravitasi itu wujud. Tetapi Newton sendiri sudah membaca buku-buku, membaca referensi-referensi yang sekaitan dengan teori gravitasi itu dan pada akhirnya kemudian menjadikan proses ataupun awal dari jatuhnya pohon apel sebagai cara untuk menjelaskan teori gravitasi itu sendiri. Sebab ketika sebuah fenomena terjadi, sebuah fakta itu wujud, tetapi kita tidak menjelaskannya dalam bentuk konstruksi pengetahuan, maka ini akan berlalu begitu saja. Sebab sekarang ini melimpah ruah informasi, akan tetapi kalau informasinya tidak terverifikasi, informasinya hanya berupa harapan atau doa, informasinya hanya berupa keinginan, maka ini tentu tidak bisa dikategorikan ke dalam bahagian dari proses ilmu pengetahuan. Terakhir, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, proses dalam pascasarjana sesungguhnya adalah proses dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Tidak lagi hanya sekedar mengutip A, mengutip B, menurut si C, menurut si D, tetapi yang penting juga kita lakukan adalah bagaimana konstruksi pengalaman, pengamatan yang kita lakukan ini kemudian dapat menjadi konstruksi informasi yang terverifikasi. Saya bersyukur bahwa proses kita sejak 2015 atau 2016 pascasarjana di IAIN Sorong itu kemudian dari waktu ke waktu melahirkan informasi-informasi ataupun fenomena-fenomena yang terkonfirmasi dan bisa terpublikasi dalam bentuk artikel jurnal maupun bab dalam buku dan begitu pula juga di buku. Oleh karena itu adalah apa yang membedakan antara pembelajaran di sekolah menengah ataupun di sekolah dasar dengan pembelajaran yang ada di pascasarjana maupun di tingkatan perguruan tinggi yang lain adalah di mana kemudian pembelajaran di pascasarjana, pembelajaran di perguruan tinggi adalah pembelajaran androgogi, pembelajaran orang dewasa, bukan merupakan pembelajaran yang semata-mata hanyalah pedagogi. Ya, ketika anak SD, anak SMP dan SMA ketika tidak melakukan pembelajaran secara maksimal, maka gurunya akan marah dalam tanda kutip. Tetapi saya sebagai dosen tentu tidak punya kesempatan dan juga sekaligus tidak punya kewenangan untuk marah kepada Anda semua jikalau tidak mengikuti desain ataupun pola pembelajaran yang saya sudah canangkan. Demikian
masih di pekan pertama kita, ini sesi kedua pekan pertama. Selamat membaca buku, selamat mengikuti perkuliahan kita. Insya Allah selama 8 pekan kita akan bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.